Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, biar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal 28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya, hari ini kita akan belajar. Ayat ini berkata orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau kita berbicara untuk berkat, saya rasa setiap orang yang ingin mendapatkan banyak berkat di dalam hidupnya. Dan itu sebabnya kita akan belajar satu tema kunci berkat. Ya, ketika saya bertanya apakah Bapak Ibu ingin diberkati, tentunya kita semua berkata iya, karena saya pun juga menjawab iya. Kita semua ingin diberkati dalam hidup kita. Hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Ada berkat-berkat secara umum ya, yang semua orang dapat menerimanya. Semua orang dapat sinar matahari, semua orang bisa menikmati cuaca, hujan ya, dan banyak hal yang secara umum. Tapi ada juga berkat-berkat secara khusus yang diberikan kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan Amsal 28 menjelaskan salah satunya, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Jadi hari ini kita lihat salah satu kunci berkat adalah jadi orang yang dapat dipercaya. Apa maksudnya dapat dipercaya? Dalam bahasa aslinya dapat dipercaya memakai kata emunah yang punya arti setia. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang setia itu sama juga dapat dipercaya. Orang yang teguh tidak mudah terombang-ambing. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Berkat-berkat apa yang kita dapatkan? Nah, saya ingin kita lihat ada 5 hal di mana kita bisa belajar untuk setia. Pertama, setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, ini harus menjadi sesuatu yang kita taruh nomor 1 dalam hidup kita. Kita milik Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Jadilah orang yang setia mencari Tuhan, setia mencari firman-Nya, setia melakukan firman-Nya. Sehingga berkat-berkatnya akan menjadi bagian hidup kita. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh tetap setia, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, terus setia dalam kepercayaan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia menjagai kita dengan damai sejahteranya. Berkat itu bukan hanya bicara tentang materi, ya, tetapi berkat itu bahkan bicara tentang damai sejahtera yang kita miliki dalam hidup kita. Mau situasinya seperti apa, kondisinya seperti apapun, bahkan ketika tidak baik, Tuhan tetap mendatangkan kebaikan. Setia, percaya kepada Tuhan. Kemudian setialah untuk melakukan firman Tuhan. Firman yang kita dengar, kita mengerti, lakukanlah itu. Karena Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita memperhatikan firman, setia melakukan firman. Sekali lagi, ya, Yesaya berkata kita akan punya damai sejahtera, bahkan bahagia yang berlimpah-limpah. Kalau berlimpah itu berarti akan terus penuh dalam hidup kita. Bukankah dalam keadaan-keadaan tertentu kita tidak selalu mungkin punya materi yang berlimpah, tapi kita tetap bisa berbahagia. Kenapa? Karena kita setia kepada firman Tuhan. Karena itu keluarga GBDI El Shaddai Magelang, setialah kepada Tuhan dan firman-Nya. Kedua, setialah kepada gereja. Gereja itu adalah keluarga rohani, tempat setiap umat-umat Tuhan dipanggil untuk menjadi satu. Sama seperti kita keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita dari berbagai keluarga, berbagai latar belakang dijadikan satu dalam satu keluarga rohani GBDI El Shaddai Magelang. Jadi mari kita jadi anak-anak Tuhan yang setia di gereja tempat kita beribadah. Sehingga kita dapat saling menguatkan, saling melayani. Bagaimana tetap setia di gereja? Setia beribadah, setia melakukan aktivitas-aktivitas bersama-sama. Bapak Ibu bisa setia ikut ibadah raya, ibadah komisi, mengikuti grow, setia saling melayani, setia saling mendoakan. Ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan bersama di gereja ini. Ya, 1 Korintus 1 ayat 10 berkata begini, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata
dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tuhan ingin kita sehati sepikir di dalam Dia sehingga kita memperoleh berkat luar biasa. Pemazmur berkata, kalau ada kesatuan di situ berkat Tuhan tercurah bagi kita. Ketiga, kesetiaan terhadap keluarga. Apa yang dimaksud keluarga? Tentunya di keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak ya. Jadi ada bagian-bagian di mana Tuhan ingin juga jaga kesetiaan satu dengan yang lain sehingga itu menjadi kunci berkat dalam hidup kita. Suami dan istri, Efesus 5 ayat 22 sampai 25 berkata begini, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, jaga kesatuan dalam keluarga kita. Jaga kesetiaan satu dengan yang lain. Suami tetap setia kepada istri yang Tuhan anugerahkan. Istri, setialah kepada suamimu sehingga ada berkat bagi keluarga. Karena Tuhan berjanji suami dan istri yang bersatu di dalam Tuhan ada berkat tercurah di dalamnya. Kemudian kesetiaan orang tua dengan anak, bahkan sebaliknya anak kepada orang tua. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 berkata begini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak akan menerima berkat, ada bahagia, ada panjang umur. Kapan waktu kita belajar setia, taat kepada orang tua kita. Orang tua didik anak-anak dengan kasih tanpa membangkitkan kemarahan. Sehingga sekali lagi ada berkat, sukacita, damai sejahtera dalam keluarga kita. Keempat, kesetiaan kepada negara. Ini juga menjadi satu kunci berkat bagi kita. Apa yang dimaksud kita setia kepada negara? Kita ada di negara Indonesia, Tuhan mengizinkan kita tinggal di sini. Mari kita belajar setia kepada negara mencakup dua hal. Yang pertama, tunduk kepada pemerintah. Pemerintah itu otoritas yang ditaruh Tuhan di atas kita. Roma 13 ayat 1 berkata, "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah." Bapak Ibu, kita tinggal di negara Indonesia, setia kepada negara artinya kita tunduk kepada apa yang diatur oleh pemerintah. Apakah itu mulai dari hal-hal yang kecil yang kita pelajari setiap hari, baik di dalam berkendaraan, misalnya ada aturan-aturan yang ada di lalu lintas diatur oleh negara, ikuti itu. Mungkin ada aturan-aturan yang sifatnya perpajakan dan yang lainnya. Mari kita belajar ikuti hal itu. Kedua, kesetiaan kepada negara itu berarti juga kita mendoakan pemerintah sehingga apa yang dipercayakan Tuhan pada mereka dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 mencatat demikian. "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Waktu kita mendoakan pemerintah kita, firman Allah berkata kita juga memperoleh ketenangan, berkat ketentraman. Mari doakan pemerintah kita, diberikan Tuhan takut akan Tuhan, kebijaksanaan, hikmat dalam menjalankan semua yang Tuhan percayakan. Yang terakhir, kesetiaan tentunya di tempat kerja kita. Apakah kita sebagai karyawan, setialah kepada pimpinan, taatlah kepada pimpinan. Kesetiaan di tempat kerja, Efesus 6 ayat 5 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Setia di dalam tempat pekerjaan kita. Waktu kita taat kepada pimpinan kita, tentunya ada berkat-berkat, baik sukacita, damai sejahtera, bahkan secara materi yang kita dapatkan karena kita bekerja. Sebaliknya, sebagai
orang yang dipercaya Tuhan menjadi pimpinan, mari kita setia kepada karyawan-karyawan yang Tuhan izinkan membantu kita dengan menghormati mereka. Efesus 6 ayat 9 berkata, dan kamu tuan-tuan, perlakukanlah hamba-hambamu dengan cara yang sama. Janganlah mengancam mereka, karena kamu tahu bahwa ada seorang Tuhan di surga, yaitu Tuhanmu dan Tuhan mereka, dan ia tidak membedakan orang. Siapa yang dipercayakan Tuhan ada di bawah kita, Tuhan pun juga memperhatikan mereka. Jadi waktu kita menghormati dan mengasihi mereka, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Hari ini kita belajar, ya, mari setia kepada Tuhan dan firman-Nya, setia kepada gereja, setia kepada keluarga, setia kepada pemerintah, setia di tempat kerja kita. Dan ini sebenarnya menjadi satu kesimpulan bahwa kita harus setia dalam segala hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, setialah. Dan firman Tuhan berkata ada berkat yang kita dapatkan. Karena itu gunakan kunci-kunci berkat ini dengan luar biasa sehingga berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian, mujizat dan pemulihan, mari sampaikan melalui 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menjanjikan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami mau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, menjadi orang-orang yang setia untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Baik kepada Engkau dan firman-Mu, setia kepada gereja, setia kepada keluarga kami, setia kepada pemerintah, setia kepada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sehingga berkat yang Tuhan janjikan juga menjadi bagian hidup kami. Berkatilah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Jadi pribadi yang dapat dipercaya, jadi pribadi yang setia. Terima kasih Bapak. Ajarlah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mengucap syukur, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.